Tata cara penanganan jenazah. Talqin. Penjelasan tentang talqin. Dalam pengertian istilah, talqin dipahami sebagai bimbingan, mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat yang baik yang dibisikkan kepada seorang mukmin yang telah menampakkan tanda-tanda kematian atau dalam keadaan sakaratul maut. Nah, adapun langkah-langkah ketika ada kejadian kematian ya, itu yang harus kita sikapi atau bagaimana sikap kita ya, itu tentunya pertama ya kita ketika ada kabar begitu ya, itu kita mendekat kalau memungkinkan, kalau yang putri mungkin yang mendekat yang putri, nanti yang kalau yang putra nanti yang dekat yang putra. Lah kalau sudah ada ya keluarganya ya biar keluarga, tapi kita ketika keluarga itu belum paham, kita beritahu bagaimana menuntunkan orang terjadi kematian ini, kita tuntunkan, karena dalam tuntunan kan lakinu mautakum la ilaha illallah ya, lakinu tuntunlah orang yang mati dengan kalimah la ilaha illallah, kita tuntun di depannya ya dengan di syukurnya di telinganya, nggak apa-apa, di telinganya, langsung di telinganya bisian dengan kata-kata yang lembut ya, tidak dengan yang kasar. Nah kalau nggak memungkinkan, biasanya kan nafasnya tinggal separuh ya, misalkan kalau kita bisa menyedot dan mengeluarkan toh, anak orang mau mati itu tinggal pendek-pendek ya, tinggal pendek-pendek. Jadi nah, misalnya sudah pendek-pendek itu yang kita ucapkan jangan la ilaha illallah, tapi cukup Allah saja, Allah itu ucapkan Allah itu aja. Ya, iya berhenti di la ilah. Cara memastikan tanda-tanda orang yang telah meninggal. Pertama, tidak terasa denyut nadi. Periksa denyutan yang biasanya terdapat pada sisi leher. Kalian bisa mengandalkan kepekaan ujung jari untuk memeriksanya. Jika denyut masih terasa, artinya pembuluh darah masih bekerja. Sebaliknya, ketika denyutan itu tak terasa, berarti orang tersebut telah meninggal. Kedua, napas terhenti. Selain memeriksanya melalui hembusan hidung secara langsung, kalian bisa menggunakan alat sederhana untuk memeriksa nafas, yakni cermin. Arahkan permukaan cermin ke lubang hidung dan periksa setelah beberapa saat. Jika berembun, berarti orang tersebut masih bernafas. Sebaliknya, jika tidak, berarti orang tersebut telah meninggal. Ketiga, adanya pelepasan kotoran dari usus dan kandung kemih. Tanda-tanda kematian juga bisa kalian perhatikan pada detik-detik terakhir seseorang. Biasanya, seseorang akan mengeluarkan kotoran sebagai indikasi akan meninggal. Keempat, mata tidak memberikan reaksi terhadap cahaya. Pupil mata yang tak merespon cahaya merupakan salah satu tanda-tanda kematian. Kalian bisa memeriksanya dengan bantuan senter yang diarahkan ke pupil mata. Jika pupil menyempit, berarti masih ada respon. Tapi, jika tak ada perubahan, kemungkinan orang tersebut sudah meninggal dunia. Kelima, tidak ada ketegangan otot. Keenam, tidak ada respon terhadap nyeri, misalnya ketika dicubit. Perlakuan orang yang sudah pasti meninggal. Kalau terjadi melek itu ya, itu segera ditutupkan ya. Kalau ditutup kayak gini kok melek meneh, tutupnya melek meneh. Ya barangkali terjadi gitu ya. Itu jadi dipegangi dulu itu sampai ya nggak lama banget, paling 7 menit sampai 10 menit itu udah. Terus setelah itu ketika yang terhentak itu bisa langsung kaget. Kagetnya itu langsung mengo kan ya ini terus. Nah itu yang ini mumpung masih lemes gitu ya, itu ketika mengo itu kita cukup pakai tangan saja nggak apa-apa lah, ditutupkan ditutupkan ya kayak tadi, ditutupkan, dilepas saya mengo dilepas saya mengo
Sampai beberapa saat, mungkin sampai 7 menit atau 10 menit. Sampai segitu kok isi mengoh, itu ditali saja. Ditali pakai tali begitu ya, ditalikan tali. Intinya kainnya itu bisa sampai ke sini. Jadi sampai ke sini, dikencangkan ke sini ke kepala aja. Itu kalau misalkan terjadi kehentak itu. Terus selanjutnya melenturkan persendiannya, dilenturke disedakake. Proses memandikan jenazah. Aturan yang memandikan harus muhrimnya. Berikut adalah orang yang dapat memandikan jenazah. Pertama, orang yang dapat memandikan jenazah laki-laki. Istri, laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah. Laki-laki yang tidak ada hubungan kerabat. Perempuan yang masih muhrim. Kedua, orang yang dapat memandikan jenazah perempuan. Suami, perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah. Perempuan yang tidak ada hubungan kerabatan. Laki-laki yang masih muhrim. Cara melepas pakaian jenazah. Adapun cara melepas pakaian jenazah adalah dengan cara tertutup. Maksudnya ketika jenazah telah ditutupi dengan kain, maka pakaian tersebut dilepas sedemikian rupa sehingga kain yang menjadi penutupnya tidak tersingkap dan membuat aurat jenazah tidak tersingkap. Disarankan oleh para ulama bahwa yang membuka pakaian jenazah sekiranya didahulukan keluarganya, itu bapak ibunya, anak, saudaranya, sepupu ataupun paman atau bibinya, keluarga tiri, dan terakhir bila sudah tidak ada keluarga yang terdekat maka boleh orang lain. Cara melemaskan jenazah yang baru saja meninggal dunia. Lengannya dilipat ke pangkal lengan, kemudian dijulurkan kembali dan diletakkan lurus ke tubuhnya. Kalau perlu disedekapkan, lakukan dengan lemah lembut. Betisnya dilipat ke pahanya dan pahanya ke perutnya, kemudian dikembalikan lurus kembali. Lakukan dengan lemah lembut. Jari jemari jenayah baik kaki dan tangan dilemaskan dengan ditekuk dan dikembalikan lagi dengan lemah lembut. Untuk bagian sendi-sendi lain tidak diajarkan oleh para ulama kita, jadi tidak perlu melemaskan sendi di bagian leher dan lainnya. Tata cara memandikan jenazah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ketika seorang muslim meninggal, janganlah menunda-nunda pengurusan jenazahnya. Segerakanlah. Sebelum memandikan jenazah, pastikan ruangan tempat memandikan Anda itu tertutup atau tidak memungkinkan untuk orang lain selain yang memandikan melihat. Selanjutnya, apabila jenazah masih belum memiliki kain penutup, diberi kain penutup. Apabila yang mengurus jenazah ada 4 orang, maka 1 orang yang memandikan dan 3 orang lainnya memegangi kain penutup. 1 orang yang memandikan tersebut yang melihat jenazah, sedangkan 3 orang lainnya tidak perlu. Siapkan air yang bersih atau suci. Dalam memandikan mayit atau jenazah, kita menggunakan air yang bersih. Bisa menggunakan air ledeng, air sungai, air sumur. Tapi mohon diperhatikan bahwa air tersebut bersih dari najis atau diyakini sudah bersih dari najis. Siapkan 2 ember air, 1 besar dan 1 lagi kecil. Tidak perlu terlalu besar, diperkirakan cukup untuk membersihkan tubuh jenazah dari najis. Mewudukan jenazah, menyabuni dan memandikan jenazah. Dicukupkan pula agar penimbaan air berjumlah ganjil. Disunahkan pada 1 ember air yang lebih besar tersebut untuk diberi daun bidara. Tidak usah dihancurkan, cukup direndam. Disunahkan 1 ember kecil dicampur dengan kapur baru secukupnya sebagai siraman terakhir. Mengusap perut jenazah. Langkah berikutnya dalam memandikan jenazah adalah memposisikan jenazah menggunakan tangan kanan sehingga jenazah seperti hampir duduk. Lalu perut jenazah ditekan dengan lembut. Gerakan mengusap dan menekan bagian perut ini dilakukan agar
apa saja yang tertinggal di dalam perut dapat mudah keluar. Setelah Anda mengusap dan menekan perut jenazah, kotoran memungkinkan akan keluar dari pantat jenazah. Tangan kiri yang telah memakai sarung tangan mengambil kain atau lap bersih untuk membersihkan kotoran di bagian pantat jenazah dan kemaluan jenazah. Dijelaskan oleh ulama bahwa harus menggunakan pelapis ketika membersihkan bagian tersebut agar jenazah betul-betul bersih dari najis sebelum disolatkan. Mengeringkan bagian tubuh jenazah setelah dimandikan. Menurut Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Al-Majmu bahwa jenazah dianjurkan untuk dikeringkan dengan kain agar tidak basah ketika dikafani. Beliau berkata sebagai berikut, jika jenazah sudah selesai dimandikan, maka anggota tubuhnya dilemaskan kemudian dikeringkan dengan kain. Hal ini karena jika jenazah dikafani dalam keadaan basah, maka kain kafan bisa basah sehingga menyebabkan tubuh jenazah cepat rusak. Setelah itu bagian seluruh badan jenazah ditutupi oleh jarik. Proses mensucikan jenazah. Langkah berikut adalah membersihkan najis-najis dari tubuh jenazah, yaitu diwudukan atau mensucikan jenazah. Jenazah diwudukan seperti halnya orang berwudu, tapi hanya membasmi mulut dan hidung. Berikut adalah proses mensucikan jenazah, mulai dari cara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Menyiram pergelangan tangan jenazah mulai dari kanan ke kiri. 2. Menyiapkan bagian muka jenazah. 3. Menyiram bagian tangan hingga siku mulai dari kanan ke kiri. 4. Menyiram kepala dan rambut jenazah. 5. Menyiram kaki kanan dan kiri. Jika sudah selesai mensucikan jenazah atau diwudukan, maka anggota tubuhnya dilemaskan kemudian dikeringkan dengan kain. Hal ini karena jika jenazah dikafani dengan keadaan basah, maka kain kafan bisa basah sehingga menyebabkan tubuh jenazah cepat rusak. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus dipersiapkan. Nah itu kain kafan yang kita pakai itu kan kalau untuk laki-laki itu ada 3 lapis ya. Kalau untuk perempuan 5 lapis biasanya. Ya. Sebelum kita membuat morinya itu diukur aja jenazahnya pakai mori itu aja. Kalau saya kan, nah ini enggak ada. Jadi diukur. Nah ini kita ukur, kita gelar ini apa namanya morinya itu kita gelar bukan dari kepala sampai kaki. Nah ini pas ini. Nah diturai sekilan atas. Sekilan atas, sekilan bawah. Ya. Ini ya, jadi pertama diukur ya. Setelah diukur, nah kita membuat tali-talinya dulu lah. Untuk tali-tali itu bisa 3 atau 5 atau 7. Nah kita sobek morinya, lah nyobeknya biasanya hanya tak gunting pinggir sini, klik kurang lebih segini mungkin ya. Kita langsung tarik itu, seret itu. Mori itu langsung bisa. Lalu, di manakah tali akan diletakkan? Jadi sebelah atas ini, di atas atas kepala 1, pas leher 1, terus ini pas ini 1, pas tangan ini tadi tangan ini enggak pas 1, ya 3, terus ini pas di ini paha 4, nah terus terus di bawahnya lutut ini 5, nah terus 6-nya di pinggir kaki ini, terus di ujungnya ya, itu biasanya saya buat 7. Kenapa saya milih 7? Biar misalnya nanti kenceng gitu itu yang jelas ya. Tidak wajib 3 atau tidak wajib 5, yang jelas nah, talinya banyak itu kenceng, ketarik nanti nggak mudah terlihat jenazahnya. Nah setelah itu kita siap untuk membungkusnya itu ya. Jadi hidungnya ditutup pakai kapas. Terus mungkin mulut ini diberi kapas ya. Telinganya diberi kapas. Tata cara mengkafani jenazah putri.
1. Bentangkan 2 lembar kain yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. 2. Persiapkan baju gamis dan kerudung dari kain kafan. 3. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 4. Angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. 5. Tutup semua lubang yang ada di tubuh jenazah tersebut. Lalu, pasangkan baju gamis sekaligus kerudung atau penutup kepala. 6. Tutup tubuh jenazah dengan kain kafan sehingga tubuh jenazah tidak terlihat. 7. Lalu ikat jenazah dengan beberapa utas tali di bagian bawah, sehingga pada saat jenazah dikuburkan, tali berada di atas. Tata cara mengkafani jenazah putra. Bentangkan 3 lembar kain yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. 2. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 3. Persiapkan celana dari kain kafan. 4. Jika jenazah sudah diberi wewangian dan kapas di semua bagian tubuh jenazah, lalu angkat jenazah secara hati-hati dan baringkan di atas kain kafan. 5. Tutupkan celana dan selimutkan kain kafan selembar demi selembar. 6. Ikat dengan beberapa utas tali di bagian bawah, sehingga pada saat jenazah dikuburkan, tali akan berada di atas. Mensolatkan jenazah. Mengurus jenazah bagi umat Islam merupakan fardu kifayah, yakni kewajiban kolektif yang gugur apabila dijalankan oleh sebagian orang saja. Hal yang diurus yakni memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah sebelum dikuburkan. Sholat jenazah memiliki ketentuan tersendiri sehingga berbeda dengan sholat pada umumnya. Pada sholat jenazah tidak ada rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Hanya melakukan 4 kali takbir dan salam. Syarat sebelum melakukan sholat jenazah yakni berwudu, berpakaian yang menutup aurat. Untuk mensolatkan jenazah laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala mayit. Jika jenazahnya wanita, maka berdiri sejajar dengan perut mayit. Adapun rukun perlu dipahami sebagai berikut. Niat untuk jenazah laki-laki sebelum memulai sholat dapat membaca niat sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin, imaman untuk imam, makmuman untuk makmum, lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan sebelum memulai sholat dapat membaca niat sebagai berikut. Usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin, imaman untuk imam, makmuman untuk makmum, lillahi ta'ala. Takbir pertama. Setelah membaca niat selanjutnya melakukan takbir. Pada takbir pertama, imam dan makmum membaca surat Al-Fatihah tidak dijaharkan atau suaranya tidak dilantangkan, cukup dalam hati saja. Takbir kedua. Setelah takbir imam dan makmum membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, atau cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir ketiga. Pada takbir kali ini membaca doa meminta ampunan untuk jenazah sebagai berikut. Untuk laki-laki sebagai berikut. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Untuk perempuan sebagai berikut. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Takbir keempat. Pada takbir terakhir ini, imam dan makmum membacakan doa untuk jenazah. Untuk jenazah laki-laki sebagai berikut. Allahumma tarimna ajrohu wa la taftina ba'dahu. Untuk jenazah perempuan sebagai berikut. Allahumma la tahrimna uhroha wa la taftina ba'dahu. Setelah takbir keempat tersebut selesai,
Sholat jenazah ditutup dengan salam. Nah, itulah tata cara mensolatkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah atau memakamkan jenazah sesuai syariat Islam adalah salah satu bentuk berbuat baik kepada jenazah. Di dalam pengurusan jenazah ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, di antaranya mendirikan bangunan di atas kuburan dan meratapi mayat sebagaimana disebutkan di dalam hadis larangan meratapi mayat. Adapun menangisi jenazah diperbolehkan, asalkan tidak sampai meratapi mayit atau melanggar batas-batas syariat. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. Disunahkan membawa jenazah dengan tarbi, atau dibawa 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat, atau galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lahat lebih baik daripada syak, atau galian yang sama namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya. Membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillah wa ala millati rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Dalam redaksi lain disebutkan Bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Melepas simpul tali pengikat kain kafan. Ini setelah itu nanti talinya ini itu di sebelah timur. Talinya di sebelah. Lenali. Di atas ya. Bukan, miring di sebelah timur gini. Supaya nanti ketika pas Jadi ketika nanti di kuburan ya, dikubur, ini kan posisi mayat nanti dihadapkan ke kiblat ya. Itu kan posisi tali ada di atas. Ya. Nah itu nalinya juga enggak ditali kenceng, tapi tali ini yang bisa dilepas kayak gini, gini nanti bisa dilepas. Itu hanya nali ini sama nali ini udah lepas. tali harus dilepas semua. Tali ya nek secara tali harus dilepas semua, tapi tujuannya tali dilepas semua itu sajanya itu biar jenazah ini terbuka, nanti mudah kena udara terus bekas busuk ya. Mengumandangkan azan setelah simpul tali kain kafan dibuka. Dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan dan bahkan menganjurkan azan mayit ketika dimasukkan ke liang lahat dan setelah dibukakan ikatan-ikatan kain kafannya. Alasannya bahwa itu dihiaskan dengan azan bagi bayi yang baru lahir. Khusus jenazah perempuan, ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Membacakan talqin jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab fikih membolehkan praktik talqin setelah pemakaman itu dilakukan. Bahkan banyak diantaranya menganjurkan, bukan hanya mengatakan boleh. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajari mayit atau orang sekarat di antara kalian dengan La ilaha illallah. Nah, itulah mekanisme dan hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah. Adab takziah. Takziah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengunjungi kerabat dekat atau keluarganya yang tertimpa musibah kematian. Bertakziah atau melayat hukumnya adalah sunnah. Namun, beberapa ulama menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menguatkan batin dan jiwa dari orang yang terkena musibah tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, saat melayat atau takziah terdapat sejumlah adab yang harus diperhatikan oleh umat Islam, yaitu sebagai berikut. Menghindari hal-hal yang tabu, perhatikan cara berpakaian, sopan, dan menutup aurat. Jangan berdandan yang terlalu menor. Menunjukkan rasa duka yang mendalam.
Setiap orang yang melayat atau bertakziah dianjurkan untuk secara tulus mengucapkan bela sungkawa dengan menampakkan raut duka. Jangan banyak bicara dalam suasana duka. Ajaklah pihak yang berduka berbicara seperlunya. Begitu pula dengan orang-orang yang bertakziah lainnya. Saat bertakziah, janganlah mengumbar senyum. Pasalnya, mengumbar senyum saat melayat bisa menimbulkan perasaan tidak suka. Membantu mengurus jenazah, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, saat ada seseorang yang meninggal dunia, para pelayat yang berada dekat dengannya diharuskan untuk segera merawat jenazahnya, mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan mayit. Misalnya, seorang muslim harus melayat atau takziah baik pada tetangga, saudara maupun teman. Bela sungkawa bisa menjadi salah satu bentuk lipur lara bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan ini orang yang amanah, ya, tidak sampai membuka aib si mayit, ya. Jadi misalnya bolong itu sih, jangan sampai nggak boleh dibicarakan, ya. Jadi kalau sudah tinggal nggak boleh ada yang dibicarakan sedikit pun. Itu etikanya, ya. Ada dua hal yang setidaknya bisa kita lakukan. Kita dapat mengenang segala kebaikan orang tersebut dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Nah, itulah tata cara mengurus jenazah yang perlu diketahui oleh umat Islam.